Ada nggak si Rizik bilang tes DNA? Nah, jadi ikhwan, ya, untuk membedakan Habib asli dan palsu, maka harus diuji. Ntar DNA-nya dia kemana, DNA nabinya kemana. Apa gua harus putar rekaman itu? Gua putar. Untuk budak baru yang nggak tahu. Gua putar. Bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Diam saudara. Taruh. Itu udah. Itu siapa yang ngomong tuh? Jadi si Bahar kenapa sampai kesimpulan congkel makam Nabi? Ini dengan adanya rambut, bukan jembut, rambut. Kau dengar baik-baik budak. Dengan adanya rambut, dengar. Gua ulang sekali lagi. Kalian rambut dibilang jembut, kalian dengar. Payah otak budak. Ditanya kadal, dijawab kapal. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Itu, ya kawan. Jadi kenapa si Bahar sampai suruh congkel makam Nabi? Apa kalian nggak ada koordinasi? Harus punya koordinasi kita supaya sinkron. Bosnya bilang begini, jongosnya bilang begitu, ntar lagi bilang itu lagi. Soal menolak tes DNA, sedangkan si Rizik menggumamkan tes DNA. Walau itu tidak bisa dijadikan patokan nasab, setidaknya bisa mendeteksi ras. Kan Rizik sendiri yang ngomong itu. Nggak tahu kamu itu, Nip? Nggak tahu itu? Makanya di rumah itu sering ngumpul sama keluarga, jangan main HP terus. Buat aturan, jangan no gadget. Kalau udah di rumah, ajak ketemu sama bapak mertua, ngomong. Jangan pencitraan aja depan publik baru dekat sama bapak mertua. Babe, ini babe kok ngomong soal tes DNA. Jangan bahas itu. Tidak, sudah. Nggak mungkin begitu kan. Mertua lu ngomong sama lu. Tidak nih, gitu. Itu jangan dilebar-lebarin lagi. Ini buzzer bayaran goreng. Bukan gorengan. Video itu ada substansinya. Kita naikkan di publik. Itu moncong siapa? Coba kalau nggak ada rekaman itu kalian bantah. Nggak ada dia ngomong seperti itu. Gua sodorkan videonya. Terdiam kan? Habis itu ngotot. Udah salah, ngotot lagi. Tanda-tanda orang tidak berilmu, tidak berakhlak. Panik ngotot. Ya? Kalau nggak ada yang bantah, oh itu sahih. Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, didukung oleh orang banyak, suatu saat akan menjadi kebenaran. Akan dianggap kebenaran, bukan menjadi kebenaran, akan dianggap benar. Makanya kita lawan. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab, itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syariah 'ala al-basmah wirasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab thabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab ats-tsabitah syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh.
Jadi nasab udah sabit secara syar'i, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama. Haram, sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi forum fikih dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Lidah beberapa surah diantaranya, ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan, nggak ketahuan anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Teman-teman, beberapa bulan yang lalu kita tahu kan Hanif Al-Atas itu mengeluarkan statement dilarang menggunakan tes DNA untuk ngutak-ngatik nasab. Padahal tes DNA itu bukan buat ngutak-ngatik nasab. Tidak ada satupun tes DNA yang bisa dipakai untuk ngutak-ngatik nasab, ya, karena DNA itu adalah catatan Tuhan untuk nasab kalian. Bahkan pencatatannya sebelum kalian lahir. Jadi kalau misalnya ada catatan pada diri kalian, itu terbentuknya ketika terjadi pembentukan sperma pada tubuh ayah kalian. Itu kalau kalian ini catat. Perlu diingat pada genealogi dengan DNA ini, tidak setiap generasi itu dicatat, memang loncat-loncat, tapi ada lajunya, ada keteraturan, ada trennya. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Al-Atas itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atas. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya, lihat saja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti besarkan itu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atas atau Al-Atas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atas, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atas asal Yemen, dengan haplogrup terminal, haplogrup terakhirnya ya, itu GFT260979. Memang datanya dari family tree DNA, nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih, ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family tree DNA itu chief scientistnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robito Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atas sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya sudah daftar. Cuma dia agak mendaftar di Family Project Alawi, ya, enggak, tapi mendaftar di Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. Haplogrup G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama G1, G2, kemudian E, terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Nah sekarang kita pakai data dari Wiful. Data dari Wiful itu data rujukan ISO GG untuk lintas perusahaan dan lintas laboratorium. Jadi yang submit
data ke WiFi nggak cuma perusahaan komersial, laboratorium penelitian juga ada dipakai datanya di sana. Contohnya DNA tertua di dunia yang bisa kita ekstrak, terus isim yang 45.000 tahun yang lalu bisa digunakan sebagai kalibrator, terus ya untuk kalibrasi telah dimutasi oleh Radim Murasin, pendiri WiFi. Sekarang kita cek di WiFi berapa orang asumsikan ini adalah semua keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos. Lahirnya kan kira-kira berarti abad hidupnya akhir abad 16 sampai awal abad 17. Saya pindah ke WiFi. Nah, kita lihat betul kan 550 tahun yang lalu. Berarti ini kita lihat sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampelnya walaupun nggak disebut namanya ini ke marga Al-Atos semua atau keturunannya. Saya nggak tahu Al-Atos ada cabangnya lagi atau enggak. Seperti Al-Atos kan cabangnya Asgraf nih. Seharusnya Al-Atos yang lihat nggak cuma family tree DNA, ada family tree, ada Dante, family tree lagi Dante dari 2 perusahaan. Jadi kalau Hanif Al-Atos kemarin blingsatan, dia udah tahu divisiin saudaranya. Dari saudaranya yang di Yaman atau di Saudi sana, bahwa haplogrupnya adalah GFT. FT itu berarti SNP-nya yang pertama melaporkan ke ISO-GG adalah family tree DNA. Kalau saya misalnya meneliti Balawi ya, dapat pendanaan meneliti Balawi mau jujur gitu ya, kemudian saya menemukan SNP baru, saya daftarkan ke ISO-GG, ya bisa saja JSPS siapa nomor berapa gitu. Hadi Amili setahu saya juga mendaftarkan beberapa SNP yang dia temukan waktu pelajaran keturunan Alawiyun. Tidaknya kan Hadi Amili itu kelihatan interest science-nya daripada nakib-nakib Alawi yang kalah profesional dengan nakibnya Cat Fancy Association itu. Makanya bilang nakib-nakib Probito Alawiyah itu manusia sih manusia, tapi kemampuan numeriknya masih setara kera mereka, makanya nggak paham genetika. Ini kelihatan datanya. Karena WiFi itu bukan perusahaan sequencing, tapi perusahaan analisa. Datanya mentah, datanya bentuk PAM atau VCA baru dia analisa. Ini dari 2 supplier nih, paling enggak berarti kalau kan tadi andaikan si Al-Atas tadi itu dari family tree kita kurangi 1 lah, dia ke sini juga gitu ya, berarti setidaknya ada 5 Al-Atas ini yang udah pernah tes DNA ini. Jadi memang ketakutan hanya Al-Atas kemarin. Apa haplogrupnya udah ketahuan. Jadi kayaknya bisa menyembunyikan kebusuan, nggak ada. Sekian tahun ngapusi bangsa Indonesia, aibnya dibuka sendiri sama Allah nih. Tunggu aja. Bangsa kita itu bangsa keramat tuh. Kita bisa menerima mereka terbuka, dikasih status WNI oleh Presiden Soekarno atas usul Haji Wapas Bulah tuh. Tapi apa lihatnya kelakuan mereka, air susu dibalas air tuba. Sekarang ya kita preteli lah, kita tunjukin itu. Itu dia udah tahu ya, haplogrupnya Hanif Al-Atos itu GFT 2600979. Sekarang kita lihat apakah dia benar dia itu keturunan Nabi Ibrahim. Kita cari haplogrup induknya. Haplogrup induknya pasti di GIJK ini. Jadi kejauhan udah kalau nggak mungkin bahwa Balawi ini keturunan Nabi Ibrahim. Tunggu sebentar ya, saya ajari itu namanya. Oke. Perhatikan layar kembali ya. Sekitar 40-an ribu tahun yang lalu, ketika belum terbentuk haplogrup,
D, O itu sudah terbentuk haplogrup G. Jadi kakek kita, kakek Rasulullah dan ya kakek kita dan kakek Rasulullah waktu itu masih orang yang sama, tapi udah orang yang berbeda dengan kakeknya Mbak Alawi. Perhatikan, kalau Mbak Alawi itu dites DNA, ya, dites DNA dengan panjang DNA-nya itu yang diperiksa sebesar 8.467.165 besper, maka rata senip yang khas mereka yang tidak dimiliki oleh saudaranya tadi, haplogrup HIJK. Jadi haplogrup nenek moyang kita haplogrup O, haplogrup nenek moyangnya Rasulullah haplogrup C, waktu itu belum terbentuk, itu senipnya sebesar 319,73. Ingat ini koma karena di rata-rata ya. Kalau kita bulatkan ya tinggal kita buat aja, dibulatkan dulu 319 saja. Tapi ini pasti yang begitu koma karena perhitungannya nanti dikali tahun gitu ya. Kemudian itu dari haplogrup G sebanyak ini ya, 390. Ini sudah terbentuk loh. Kemudian dari haplogrup HIJK, kakek bersama kita dengan Rasulullah itu ya, itu 228,4 senip yang tidak dimiliki oleh haplogrup G. Maka rumusnya untuk mengetahui kakek bersamanya adalah dari HIJK senipnya itu dikali laju mutasi. Perhitungan laju mutasi di sini setelah dikalibrasi oleh Pak Murasin dan teman-teman penelitinya di Waiful ini adalah 144,41 ya, 144,41. Kalau ini umur ini sepertinya debat ya, umurnya harusnya 60 ini enggak 71, tapi nggak ngaruh banyak lah nanti. Maka usia haplogrup HIJK itu kakek bersama kita antara orang Indonesia dengan orang Arab yang asli C1 C2 ya, C1 dan C2 itu 33.053 tahun yang lalu. Kemudian dari Balawi, kakek pertama Balawi kemarin kalau mengukur dengan hitungan adalah 46.254 tahun yang lalu. Untuk mencari kakek bersama itu dijumlahkan dibagi 2, caranya begitu. Jadi 33.053 plus 46.254 hasilnya dibagi 2, ketemu sekitar, ini kita bulatkan 40.000 tahun yang lalu. Kan Nabi Ibrahim bukan 40.000 tahun yang lalu lahirnya, Nabi Ibrahim itu nggak nyampe 6.000 tahun yang lalu. Makanya saya bilang Balawi itu Bani Ibrahim aja batal. Karena apa? Dari klaster keturunan Nabi Harun pun kan ada 3 klaster tuh, itu semua keturunannya HIJK semua. Haplogrup C1, C2 dan R, nggak ada yang G. G itu udah gantol nasab dari 900 tahun yang lalu. Nanti saya bikin videonya tuh, kenapa 900 tahun lalu bukti penggantolan nasab mereka. Yang mereka yang benar-benar ganas, gantol nasab. Udah ya. Jadi kalian udah tahu alasannya kenapa Hanif Alatas itu atau Hanif Alatas itu melarang-larang tes DNA. Dia udah tahu haplogrup dia sendiri, haplogrup keluarganya Marga Alatas itu G FT 260979. Satu lagi saya lupa, apa tandanya di Hanif Alatas itu? Kita lihat ya, sekarang lihat layar. Ya, Hanif Alatas bedanya misalnya dengan, saya nggak tahu, sepertinya Marga Asgaf lah, Marga Asgaf. Hanif Alatas dengan Muhammad Asgaf itu
Dua-duanya sama-sama kemampuan numeriknya masih setara kera. Jadi kalau Muhammad Assegaf di alamat ini 14.237.063, Muhammad Assegaf itu bahasa nukleotikanya T, tingin. Tapi kalau Hanif Al-Atos itu sitosin, itu bedanya. Kesamaannya apa? Kesamaannya haplogrup induknya. Haplogrup induknya apa? Y. Haplogrup induknya ini kesamaannya. Nah, di alamat 7.500.401 baik Hanif Al-Atos dan Muhammad Assegaf itu sama-sama bahasa nukleotidanya G, guanin. Kalau saya, para sayat yang asli, para kohanim itu A semua, adenin. Itu penanda genetiknya. Bosak edan-edani apa sehebat-hebatnya karomahnya pakai kodam itu enggak bakal bisa ganti DNA cucu-cucunya. Soalnya di dalam badannya Hanif Al-Atos maupun Muhammad Assegaf itu soalnya kira-kira 30 miliar. Ganti DNA di 30 miliar sel gimana caranya coba? Itulah kebesaran Tuhanmu menjaga kesucian perkawinan kakek-kakekmu dulu. Jadi dalam hal ini karena Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah RA suaminya cuma satu, maka haplogrup keturunannya harus satu, gak boleh beda. Kalau bercabang ya silakan bercabang, namanya beranak, anaknya 2, anaknya 3, terus itu bercabang-cabang. Tapi haplogrup induknya ya harus sama dengan mutasi yang terjadi pada Imam Ali. Kalau Imam Ali misalnya diputuskan J FGJ 10.500, maka seluruh keturunannya itu haplogrupnya FGJ 10.500. Kalau dikatakan misalnya Imam Husain FGJ 30416, itu namanya cabangnya FGJ 10.500. Makanya haplogrup itu ada superplate, kemudian ada cabang, anak cabang, ranting, ya kepengurusan NU dan Muhammadiyah itulah. Seperti itu. Jadi udah tahu ya. Ini bulan suci. Kita teruskan menjaga kesucian nasab keturunan Sayyidah Fatimah. Kalau ini parasit nasab dan sepertinya juga jadi parasit buat NKRI ini.